Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Alhamdulillah, saya secara pribadi sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk mudzakarah, untuk bertukar pikiran dalam kesempatan ini. Tahun 97 saya pernah sowan ke Prof. Jalal untuk mohon pertimbangan karena waktu itu saya menyiapkan tesis berjudul hadis-hadis imamah dalam Al-Bukhari dan Al-Kafi. Selanjutnya ketika tahun 2015 sampai 2019 saya menjadi ketua jurusan atau ketua prodi ilmu hadis di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya masih melanjutkan kecenderungan kajian atau titik temu Syiah dan Sunni. Saya membuat atau mengajukan mata kuliah SPIHAS, studi perbandingan ilmu hadis Ahlus Sunnah dan Sunni. Dan saya kira setelah saya berakhir jadi ketua jurusan, mata kuliah itu memang belum ada pengajarnya, Prof. Ternyata oleh kaprodi berikutnya dilanjutkan saja, Pak. Nah, maka dalam kesempatan ini saya bertemu Dr. Alwi dan yang lain. Saya mohon nanti informasinya untuk melengkapi mata kuliah itu. Sebagaimana tadi digambarkan bahwa Al-Bukhari sebagai pemersatu, saya yakin itu tidak salah. Selanjutnya, ketika saya disodori disertasi ini untuk membahas, tadinya saya merasa berat, apakah saya mampu? Saya baca-baca. Di sini memang posisi saya, artinya dengan kecenderungan semacam itu memang saya tidak banyak kontra dengan buku ini, dengan tulisan ini. Justru ini sangat membantu. Rumusan ilmu hadis itu sebenarnya bersifat ijtihadi. Namun hasil ijtihad itu kan ada yang muttafaq alaih dan ada yang mukhtalaf fi. Yang muttafaq alaih meskipun itu awalnya ijtihadi menjadi ijma dan menjadi sangat kuat posisinya. Semua ulama ahli hadis, semua kritikus mengatakan bahwa syaratnya adalah syarat rawi itu thiqah, sebagaimana tadi telah diungkapkan, yang merupakan akumulasi dari adil dan dhabit. Kemudian nanti adanya isu-isu sempalan, katakan dari sisi adalah umpamanya adanya bid'ah, itu dalam satu hal itu merupakan bagian dari ijtihad yang mukhtalaf fih itu, sehingga sebagian ada yang setuju, sebagian ada yang tidak setuju. Kalau di kalangan Sunni memang setelah tadi, makanya saya sudah merasa sangat cukup untuk membahas ilmu hadis dari sisi Sunni. Jadi maka memang nggak ada kontra sama sekali. Kemudian dalam SPIHAS saya temukan, dan SPIHAS yang saya gunakan adalah Al-Bidayah fi ilmi dirayah. Kemudian juga karya Ja'far Subhani itu ilmi dirayat al-hadis, sekitar itu. Di bagian akhir beliau juga mengatakan bahwa orang-orang yang berakidah fasidah, bahkan beliau tulis di situ ditulis satu persatu, termasuk dari sekian Syiah juga yang menurut beliau adalah berakidah fasad. Maka Sunni secara keseluruhan di situ juga berakidah fasad. Kemudian dari beberapa Syiah juga disebut berakidah fasad.
Nah, ini tentu fasad dan tidak itu siapa yang mengukur itu tadi, parameternya mana. Maka salah satu dari tugas mata kuliah sepihas yang saya asuh, saya menugaskan kepada mahasiswa untuk mengumpulkan hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain khususnya dikumpulkan. Nanti akan kita kaji bersama dengan, karena di bagaimanapun hadis-hadis yang bersumber dari Rasul, kemudian Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain, ini sumber-sumber semua itu diterima di kalangan Sunni. Di Bukhari, Muslim dan lain-lainnya ada yang dari Imam Husain, Hasan, kemudian sangat banyak, meskipun statusnya sebagai hadis mauquf. Tapi hadis mauquf itu dengan syarat tertentu ini bisa diterima. Dalam konsep Imam Asy-Syafi'i, hadis mauquf yang begitu disebut qaul sahabi, dan qaul sahabi itu merupakan salah satu dari sumber syariah atau sumber hukum Islam yang bisa diterima. Beliau mengungkapkan dua syarat. Syarat yang pertama, fi ghairi mahallil ijtihad, bukan wilayah ijtihad. Tema-temanya atau teks hadisnya itu bukan wilayah ijtihad. Yang kedua, tidak diingkari oleh sebagian sahabat. Kalau sahabat yang lain menolak atau sahabat lain meriwayatkan yang sebaliknya, maka berarti pernyataan seorang sahabat dengan pernyataan sahabat yang lain itu harus dipertemukan, ditarjih dan lain sebagainya nantinya. Maka sementara hadis-hadis yang di luar dari itu kan di kalangan Sunni nggak diterima. Hadis yang bersumber dari Muhammad bin Ali al-Bagirman atau Ali bin Husain Zainal Abidin, itu di kalangan Sunni itu nggak diterima sebagai hadis yang punya otoritas, karena statusnya kalaupun mandiri hadisnya maktu. Hadis maktu kata Abu Hanifah, hum rijal wa nahnu rijal, maka mereka itu statusnya sama dengan kami, karena kebetulan Abu Hanifah adalah seorang tabi'in. Maka beliau mengatakan begitu, hum rijal wa nahnu rijal. Maka Prof. Jalal juga dulu sering mengisahkan bagaimana Abu Hanifah ketika bertemu dengan Ja'far As-Shadiq, bagaimana diskusi atau katakan jadal di antara beliau berdua itu, kemudian siapa yang menang dan siapa yang kalah, itu adalah karena Abu Hanifah tidak menerima fatwa dari Ja'far As-Shadiq itu sebagai kaul seorang maksum. Karena memang di kalangan Sunni, Ja'far As-Shadiq, pemikiran Ja'far As-Shadiq adalah pemikiran seorang mujtahid, bukan sebagai pemikiran seorang imam. Termasuk juga Muhammad bin Ali atau Abu Ja'far. Pemikiran beliau itu juga bukan sebagai pemikiran seorang imam, bukan sebagai fatwa atau sabda seorang imam, melainkan sebagai seorang mujtahid. Ya, memang saya termasuk mengajar usul fikih juga, mengajar ilmu hadis juga. Ketika menyampaikan pendapat-pendapat Ja'far, ya saya bilang ini memang posisinya dilematis. Di satu sisi beliau adalah seorang mujtahid dengan madhabnya disebut madhab Ja'fari, tapi di kitab Al-Kafi dan kitab-kitab hadis yang lain itu beliau sebagai imam, sebagai sumber. Namun tetap ya kami di sini memandangnya sebagai mujtahid. Demikian juga Imam Muhammad dan pokoknya di bawah Imam Husain itu semuanya adalah mujtahid kalau mereka berfatwa. Jadi hadis-hadis yang bersumber dari para imam selain Imam Husain ke bawah itu semua dianggap sebagai pendapat mujtahid. Selanjutnya, bahwa rumusan ilmu hadis itu adalah ijtihad. Maka para penulis atau para mudawwin hadis itu telah menetapkan sejumlah kriteria. Maka kriteria itu
harus kita pandang sebagai acuan pokok beliau di dalam menuliskan di situ. Adapun para kritikus setelahnya setuju atau tidak, yang namanya ijtihad itu ada kaidah al-ijtihad la yanqud, tidak rusak oleh ijtihad yang lain. Maka ketika Imam Ja'far berbeda dengan Abu Hanifah, Imam Ja'far berbeda dengan Imam Malik berbeda dengan Syafi'i, maka semua itu mereka damai menghadapinya, tidak mempertentangkan. Karena pendapat Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad meskipun berbeda itu pada posisinya masing-masing. Maka alhamdulillah, kebetulan saya ikut berkhidmah di NU dan saya masuk di 2 periode yang lalu saya menjadi ketua lembaga Bahsul Masail di Jawa Barat, dan sekarang menjadi wakil khatib yang tetap membidangi Bahsul Masail. Itu terasa betapa NU menghargai semua pendapat. NU begitu menghargai semua pendapat. Mungkin karena saya NU itu yang termasuk agak dekat dengan Pak Jahlan. Itu kalau yang diundang teman-teman yang dari yang lain mungkin akan beda. Dari jauh sudah sangat menolak. Jadi sekali lagi, kriteria Imam Bukhari dan Muslim ini merupakan acuan pokok hasil katakan kalau dalam fikih itu usul fikih, yaitu adalah usulul hadis atau ilmu hadis yang tidak lain adalah hasil ijtihad. Apabila berbeda antara satu mujtahid dengan mujtahid yang lain, itu kita harus hargai al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Dan sebenarnya ini juga saya sering memberikan semacam menggoda pikiran mahasiswa. Kalau umpama dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah dikatakan bahwa abad itu, abad ke-7, ini tidak ada lagi orang yang bisa melakukan tashih terhadap hadis. Artinya bahwa kitab-kitab hadis yang sudah ditulis demikian rupa itu sudah melalui kriteria yang telah ditetapkan oleh para penulisnya, dan mereka sendiri itu telah menggunakan kriteria itu dengan sangat kritis, dengan penuh tanggung jawab. Maka mungkinkah hari ini hadis-hadis dalam kitab-kitab itu perlu diteliti kembali? Maka jawaban sebenarnya kembali ke yang pertama tadi, bahwa dalam materi ijtihad itu ada yang muttafaq alaih, ada yang mukhtalaf fi. Kalau yang disepakati tentunya ya tidak perlu lagi untuk diijtihadi, karena itu sudah menjadi ijma. Ijma itu menjadi sumber hukum. Maka dalam usulul hadis atau dalam ilmu hadis, poin-poin yang telah disepakati oleh para ulama hadis itu tidak perlu lagi kita gugat-gugat. Ya, kalau dalam istilah fikihnya tahsilul hasil itu juga sia-sia. Metodologi penelitian modern juga, ketika kita nulis skripsi, tesis, disertasi, kalau masalah sudah diteliti oleh orang, kita harus benar-benar bisa mengambil sisi spesifiknya dari tema itu, baru diperbolehkan. Kebetulan kami bertiga ini dari UIN Jakarta yang merasakan capeknya, merasakan ya kurang tahu apa yang dirasakan oleh Pak Ubed, apa yang dirasakan Pak Al. Tapi saya sendiri mengalami satu penyakit yang sampai sekarang nggak sembuh. Diabetes itu terasa ketika harus ngebut. Tahun 2008 saya dapat surat cinta dari Pak Zumardi Azra, harus diberi waktu 1 tahun. Tapi ternyata akhirnya saya selesai dalam waktu 1,5 tahun, dan bulan 7 tahun 2010, 1,5 tahun. Ya siang malam tuh memang harus begitu. Datang pembimbing ini, bapak pembimbing ini, ya harus begitulah. Pertama, ketika saya menerima disertasi ini, penasaran saya adalah, saya teliti rawi-rawi yang tertulis di sini, ada berapa hadis mereka dalam Bukhari, ada berapa hadis mereka dalam Muslim. Meskipun yang oleh Pak Dr. Alwi diberi contoh hanya 1,
tapi saya mengutipnya ini sebagai kajian lanjut sepihas itu tadi. Kajian lanjut nantinya hadis-hadis yang riwayat itu bisa diteliti lebih lanjut. Apakah ada? Karena boleh jadi. Ini kalau secara umum begitu, tapi nanti dalam kajian spesifik boleh jadi nanti dari rawi-rawi Kufah ini ada ciri khusus dalam kalimatnya, terutama dalam kalimat itu. Bab seperti hadis afala tardo an takuna minni bi manzilati Harun min Musa. Itu ada di Bukhari, ada di Muslim. Tapi ada sebagian yang belakangnya ditambah illa annahu la nabiyya ba'di. Mungkin kalimat itu perlu diteliti. Apakah ini muncul dari ulama Kufah atau bukan? Dalam tesis itu saya kritisi itu. Kenapa? Karena dalam sejarah saya membahas hadis itu dengan kacamata ilmu balaghah, bahwa afala tarda an takuna minni bi manzilati Harun bin Musa itu adalah pendekatan tasbih. Tasbih itu maknanya pertama adalah al-madah yang kudazam ketika tasbiyah. Kalau madah itu tentunya bukan pada posisinya Rasul menyanjung Imam Ali di situ. Tapi saya yakin posisinya sebagai taswiyah. Maka kita cari titik kesamaan antara Ali bin Abi Thalib dengan Harun bagi Nabi Musa. Kesamaannya itu hadis kaitannya dengan Imam Ali yang tidak diajak perang Tabuk oleh Rasul. Awalnya Imam Ali akan protes, "Ya Rasul, kenapa Anda meninggalkan aku bersama orang-orang perempuan dan anak-anak?" Maka Rasul mengatakan, "Afala tardo an takuna minni bi manzilati Harun bin Musa." Ya. Kemudian ternyata ada bagian dari riwayat itu yang ditambah dengan atau yang akhirnya menggunakan kata-kata illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Ini ya itu tadi kalau secara umum ya secara umum kita terima kaidah-kaidah periwayatan hadis oleh Al-Bukhari, Muslim dan yang lain kita terima, tapi mungkin pada satu saat kita bertanya besar. Karena kan kalau dari sisi taswiyah kesamaan kasus, Nabi Harun itu meninggal lebih dulu dibandingkan Nabi Musa. Artinya Nabi Harun tidak melanjutkan kepemimpinan Nabi Musa atas Bani Israel saat itu. Dan kalau kita lihat di Al-Quran juga dinyatakan bahwa ketika Nabi Musa masih bayi dibawa ke kerajaan Fir'aun, itu ibunya Gusar kemudian nyuruh kakaknya Maryam kalau nggak salah namanya, "Ya ukhta Harun kusi alaika akhaki." Itu diungkap dalam Al-Quran. Artinya bahwa ketika Musa masih bayi itu sudah punya saudara yang sudah besar. Ya ukhta Harun, berarti Harun dan Maryam sudah lahir. Jadi dari sisi taswiyah Nabi Harun meninggal lebih duluan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim bahwa Nabi Harun meninggal lebih duluan daripada Nabi Musa. Maka kalau illa annahu laisa nabiyyun ba'di itu sisi taswiyahnya enggak pas, maka masih menyisakan pertanyaan itu. Jadi sekali lagi dari sisi kaidah-kaidah periwayatan setuju, namun dari bagian-bagian yang diriwayatkan ini sebagian masih perlu dikaji ulang. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tadinya saya sudah membuat catatan-catatan, namun malam Sabtu kemarin agak ngedrop saya, dan alhamdulillah tadi malam bisa baca-baca lagi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.